kita ada di mana? Kita ada di mana, Kak? Kita lagi di daerah Rawamangun nih Bang ya? Iya. Rawamangun, tempat goib. Banyak perintilan-perintilan di sini seperti yang di belakang-belakang kita nih. Lo lihat itu ya kan. Ini surganya para musisi nih. Yoi, tempat memanjakan kuping kali ya. Yoi, jelas. Ya pokoknya yang punya begini-beginian nih. Yoi, beginian. Gitu lah. Lu bisa dah di-upgrade di mari. Yoi. Sebelumnya kita kenalin dulu Kenalan nih, dulu deh. yang punya nih, yang punya owner. Yang punya owner nih. Bang, thank you Bang ya. Yoi, Bang Rocky di mari. Yoi. Dari Records Records Analog. Yoi. Seperti yang di sini. Iya. Yoi. Ntar kita jelasin. Kita jelasin ya apa. Takut ada yang nggak ngerti kan? Yoi. Bang, kita ini dulu nih. Kita apa? Kenalan dulu sebelumnya, maksudnya kita bicara background. Yoi. Seorang Rocky tuh kan dulunya sibuk apa sebelum gue bilang ya, ini salah satu bintang 5 di mana Google Map. Yoi. Tempat servis alat musik. Iya kan? Audio nih Bang. Iya. Audio Bang ya. Lebih Audio. spesifik di audio ya. Audio sekarang ya. musik in general lah. Yoi. Audio musik. Ya. Sebelum kita jauh ke sana kita kenalan dulu nih. Sebelumnya doi nih Bang Rocky. Seorang yang sibuk apa sebelum kecemplung di mana? Ya Bang. Sebelum sibuk di sini sih ya, gue sih kerja kantoran nih. Kantoran juga ya. Ya, yoi, biasalah baju keras 9 ke 5 di apa? 9 to 5 ya. Ya 9 to 5 di sekitaran industri hospitality atau perhotelan lah sekitaran itu. Berarti lo anak semip ya? Bisa dibilang anak pariwisata lah ya, anak sekolah pariwisata. Doi juga Bang. Gitu. Iya. Background akademis pariwisata juga ya. Iya. Wisata. Pokoknya kalau gue lebih seneng kejuruan. Karena belajarnya nyata. Karena Langsung kerja. belajarnya praktek dan langsung kerja. Langsung kerja. Siap kerja lo. Yoi. Terus Bang. Oh, perhotelan ya. Yoi, perhotelan. Nah, itu apa? Abis lu lulus langsung kerja tuh di hotel. Abis lulus sebenarnya sih nggak lulus juga. Jadi saat lagi PKL semester 4 gitu gue ditawarin kerja di tempat gue PKL dan itu ya lumayan saat itu pas banget lagi tahun 97. Jadi lagi krismon-krismonnya, duit lagi sepi-sepinya orang tua gitu kan. Pas kuliah juga gue, jadi itu lumayan banget sih. Ya udahlah, daripada lo nyusahin orang tua mulu, ya mending langsung. Iya, ngasilin duit ya, bisa ngasih orang tua. Kalau kuliah ujung-ujungnya kerja juga, jual pula ya kan? Iya, uka juga. Udah gitu nggak makin nyari lagi, udah Ditawarin, iya. Lama tuh Bang di situ. Lumayan di gue kerja di hotel tempat PKL gue sekitar 3 tahun. Terus di industri masih sekitaran perhotelan lagi itu sekitar berapa ya? 5 apa 6 tahunan lagi gitu deh. Sebelum gue banting setir dari situ aja pokoknya, kagak ngantor lagi. Itu 5 sampai 6 tahun lama juga. Berarti total udah 10-11 tahunan lah lu di dunia perhotelan ya? Sekitaran dah. Gila, lama juga itu. Gua aja dulu kerja paling lama setahun. Tapi emang maksudnya Itu passion, emang kayak Passion. misalnya lu dari background akademisi yang hospitality, terus lu masuk ke dunia itu dan orang-orangnya mungkin udah klop sama Pas. lu juga kan? Iya, Pas soalnya gitu, kan Bang, ya? emang kagak lucu juga. Gue kerja di hospitality, ngantor, tapi PC gue isinya semua yang beginian di bukannya sales target atau segala macam kan, mendingan itu udah aneh sih gitu. bala bisa dibilang di luar dari Iya. kerjaan ya. Bala istilahnya buat kerjaan gue, bala banget isian begini, apaan kagak ada hubungannya gitu kan. Tapi tantangan baru tuh Bang ya, maksudnya dengan background lu perhotelan, lama kerja juga di perhotelan kan. Tahu-tahu begini nih, dari kapan maksudnya lu tertarik dunia kelistrikan lah bahasanya ya. Iya. Bukan audio waktu itu, maksudnya masih kelistrikan dulu. Gue ngeliat bokap gue sih, dia dulu emang kerja di hotel juga tapi di bagian engineering gitu, bagian listrik-listrikan. Dia ternyata dulu punya usut, dia emang hobinya beginian juga tahun-tahun 60-an something gitu. Jadi emang kangson juga sih gitu ya. Tapi ya tahun-tahun itu kan masih lumayan purba juga, nggak modern kayak sekarang gitu kan.
Banyak lah kalau sekarang ya. Ya lu lihat aja lah berang-breng-brongnya Roma Irama dulu gimana gitu Iya. kan, Haji Roma ya kan. Ya begitu modelannya kayak di film-film tahun-tahun itu tuh. Samson psychedelic awal-awal tuh. Gimana lah ya kan. Psychedelic. Masih 60-an eranya dia memang tuh. masih begini Haji Roma. Masih gondrong juga tuh. Oke. Masih gondrong. Ada tuh yang covernya megang bir bintang tuh dia tuh. Asli. Tahun-tahun 60-an tuh. Ya pokoknya begitu usut-usut bokap kerja situ, gue mulai kelas 1 SMP lah, terus gue nanya kan ngorek soal itu, bokap gue kagak ngasih gitu kan, cuma dia masih ninggalin literaturnya dia yang dari zaman itu lupa disingkirin supaya nggak gue culik tuh semua tuh. Berarti maksudnya dia masih ada literatur sendiri, bikin Ada sendiri. buku-buku Peninggalan. Peninggalan dulu dia awal-awal belajar juga. Kebetulan di meja kerjanya dia ada gitu kan, gue langsung aja gue betak aja. Habis di situ dia, wah ini keren nih gini. Bokap gue tapi kagak pernah mau ngajarin udah. Tapi ya, aku nggak tahu judulnya keturunan apa emang bakat, tahu sih. Emang apa emang jago aja kali. Gitu lah. Bisa dibilang Bisa jago sih Iya, itu ya. jago. Lu bisa dibilang otodidak ya kan? Otodidak. Berarti lu cuma baca manual book tapi lu bisa Iya. ngebangun segede gede gitu. Oke lah. Manual book kan kadang orang juga baca cuman intinya doang kayak. Sekarang lu kalau juga udah kayak begini kayaknya udah bener-bener akar-akar Iya, gitu. Manualnya kebanyakan selewatan dah. Iya. Hari. Iya. Kagak sembarangan juga gila. iya lah orang. Temen gua anak listrikan juga nggak ada yang bisa begini gitu loh. Lu beli handphonenya sekarang manual book malah udah nggak ada Iya, kali. udah Sekarang nggak ada handphone malah. unitnya doang nggak ada manual Iya. book. Ini manual book urusan audio yang ribet gitu kan. Iya. Oke lah. Berarti Pada dasarnya sih gue cuma gitu doang. Tuh gue baca buku 500 atau 700 halaman, gue bolak-balik ya hatam lah ya. Gue sampai apa tuh buku ya gitu-gitu ya, akhirnya gue wah ini kayaknya bisa disolir-solir dikit nih sih, liatin dulu gitu. Nah, gitu udah awalnya Pak. yang lu pegang pertama kali lu nyoba tuh setelah lu baca, lu pelajarin dulu tuh, ya kan literaturnya. Apa yang lu pegang? Lu masih inget Bang? Ya, pertama kali banget lu pegang tuh. Iya, gue bikin ampli tub yang kecil-kecilan gitu. Maksudnya masih aur-auran tapi ininya mana-mana berantakan gitu. Tapi bunyi, wah itu rasanya keren banget, dari something out of nothing gitu. Dari yang nggak ada tapi tangan lu olah terus jadi sesuatu tuh gitu. Itu sejak saat itu udah keren banget sih buat gue. Jadi itu langsung dar kayak wah gue harus bikin terus nih kayak gini. Udah. Itu kapan lah? Lu inget masih? Iya, sekitaran SMP itulah tahun-tahun berapa ya? 90-an. 90-an awal lah ya. 90-an lah pokoknya. Setelah lama juga kan. Nah kalau buat brand nama Records. Records analog ini bang, lu sejak kapan dan emang unit usahanya dari dulu awalnya begini atau Iya, ada yang awalnya lain? kan emang jadi pada saat gue masih kerja perhotelan, sekitaran industri perhotelan dan hospitality ya, tahun 2000-an. Yang seperti gue bilang tadi karena udah tuh komputer udah isinya beginian semua ya, terus juga ada wah kayaknya asik juga nih, ada sound system punya om gua nganggur doang di garasi, wah kita jalanin aja nih ya sekalian. Akhirnya sama satu orang rekanan gua ngejalanin tuh sound, sejauh itu ya bagus juga. Dari situ berkembang gitu, yang waktu itu jadi record systems di sekitaran tahun 2000-an juga, yang kalau banyak hadir di gigs itu kita sering provide buat sound systemnya gitu. Itu nama 2000-an berarti udah di Iya, patenin lah itu. ya, pokoknya Patennya? paten belum. Jadi Oh. pas gue cabut 2002 2003 kita jalan ada gigs pertama, terus brandingnya juga begini emang, tapi pakai kertas doang sama lakban double gitu doang. Alat band yang penting ada gitu, benar. Ya udah jadi di situ. Terus. The rest is history. Sisa Iya. sejarah. Berarti dulu awal-awal Records. Itu berarti modalnya juga dari ini ya? Kagak. Dari om lu ini juga tuh. Ya om gua kan maksud gua sian juga ya ngeliat om gua cuma nyobain doang brang taruh lagi. Om lu sian amat sih istilahnya, bahasanya begitu. Lu cuma nyobain doang, mending kita sewain om gini. Iya sih lucu juga ya. Yaudah deh coba deh blar fix. Dan om lu emang itu sengaja beli buat di itu apa emang dia buat pakai sendiri awalnya? Dia mah ngabisin duit aja sih pada dasarnya. Iya beneran, karena kerjanya kagak digituan gitu aja. Dia cuma dia juga ya selentingan sama bokap juga kan dulu, maksudnya dia jadi bokap teknisi,
om gue pemain bandnya gitu. Oh, gitu. Apa keterikatan juga kayak Band of Brothers. Yoi. Band of Kayak Brothers. Tillman Brothers. Tapi lebih hardcore bokap sih. Iya, karena om gue langsung banting setir. Oh, abis gitu aja. Main lebih ke hobian doang buat biar waras dengan kerjaannya gitu doang. Kalau bokap kagak. Berarti awal-awal emang Records itu adalah penyewaan audio ya, Bang? Audio rental. Jadi konsepnya adalah gue pengen bahwa Records itu adalah satu brand. Perluasan usahanya salah satunya adalah rental. Salah satunya lagi adalah yang analog equipments yang which is ya alat-alat analog ini gitu. Equipment analog. Lama juga Bang, maksudnya di era itu Records yang lagi baru-baru berdiri ya, nyewain, ngerentalin sound gitu. Lama juga tuh maksudnya proses dari pertama kebentuk Records gitu dengan tim lama Sampai berjalan besar karena gue juga pernah beberapa kali ke event-event besar itu soalnya di profitnya sama lu gitu. Ya, pasti emang Oke banget gitu. awalnya sih emang ya kita berangkat dari gigs kan pastinya dari acara-acara underground yang cuma di sekitaran Rossi, terus yang di kafe-kafe dulu yang masih banyak di Kemang yang kafe-kafe yang pada nutup mumet palanya pengen ngapain lagi jadi sewain tempat doang gitu-gitu dah. Tinggal tutup doang gitu ya. ngabisin kontrak. Standar tempat gigs di Jakarta itu udah mau bangkrut. Mau bangkrut pasti disewa-sewain tuh buat gigs tuh. Pokoknya berangkat dari situ terus sampai ke ya outdoor Bulungan, indoor Bulungan sampai ke ya grafiknya terus naik pokoknya dari pensi terus juga sampai acara-acara corporate udah. And rest is history lagi. Oh. Berarti yang paling gede di saat itu Records sebagai orang yang rentalin sound yang bisa dibilang proper mungkin kayak Proper, yang proper paling banget. yang paling gigs ya acara musik lah, pagelaran musik maksudnya yang paling gede gitu Bang. Iya pastinya. Yang dipegang Records. Iya. Yang paling asik sih saat undang band bule. Bule. Dan itu pakai sound system kita itu mungkin achievement paling bagus dari The Records sih karena ya kan sound systemnya bisa mewakili kan. Iya. Istilahnya Personil itu ya. si band luar negeri Band, bisa ngeliat alat-alatnya ternyata cukup Oke juga ya. sesuai kebutuhan lah sejauh mereka kesini walaupun ya simple ya tapi kan karena mereka banyakan band dari underground juga jadi udah sejiwa dah. Iya. Speknya segitu ya udah let's it. Buat riders nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu ribet sih ya. namanya band underground kecuali band-band mainstream ada beberapa emang yang pernah juga ya ribet tapi ya emang harus begitu sih gitu. Oh sempat juga berarti buat acara-acara mainstream juga maksudnya. Beberapa Band-band kayak juga. dukung backline-nya tapi untuk sound system mungkin karena mereka butuhnya BM banget gitu kan speknya. Ya udah kita backline-nya aja gitu-gitu aja. Oh. Ya. Berarti sempat nyicip lah ya, maksudnya sempat nyicip acara-acara besar Pasti di era itu. sempet nyicip lah iya istilahnya dan yang penting sih ya saat tahun 2000-an itu gimana caranya band underground bisa manggung tapi alat-alatnya proper gitu itu nggak ada sih dulu terus terang aja. Jadi sampai dia maksudnya buat acara besar make Records berarti kan banyak yang udah ngerasain juga soundnya gitu kan. Iya dulu ya di gigs sih gitu aja saat di Bulungan soalnya pakai siapa? Records. Ya udah gue nggak soundcheck deh. Langsung aja gue Oh, itu salah satu. Levelnya udah sampai situ. Iya, itu ibarat kata rating yang enggak Iya. yang kalau sekarang kan udah dibintangin gitu Iya. ya. Mungkin itu udah kalau band udahlah udah percaya gua. Iya. Itu udah salah satu bentuk apresiasi Pasti, juga. ya, itu juga asik sih maksudnya wah bisa sampai segitunya ya udah berarti ya level standar spek kita tuh udah emang sih segitu sampai orang kebanyakan bensin tuh udah tahu ya udah nggak usah ngecek lagi udah begitu rasanya pasti ntar juga gitu. Maksudnya template-nya udah standar. Nyaman lah gitu istilahnya nyaman. nyaman. Anak musisi lah ya. Itu nggak ada dulu tuh nggak ada sebelum kita belum nggak ada Itu Records awal ketemu siapa aja bang? Apa lu sendiri aja dulu? ya basically karena pertamanya sih gua mencetus nama Records ya gue sangat percaya banget dengan prinsip 3 apa aja tuh harus 3 alam semesta aja kayaknya ada 3 jadi gue mulai bertiga nih yang dari om gue itu om gue punya alat ada satu lagi namanya Takul dia yang jualan dan gue yang di belakang dapuran gue yang masak ya kan. Nah dari tadi kita belum tahu nih Ken arti Records lebih dalam
Ya, kan? Apakah lu memainkan musik punk yang record Iya. kayak gitu? Pastinya Bang? sih itu, pastinya sih itu. Kenapa gue ngambil records karena ya gue dari pertama nggak ada yang bikin gue keringetan banget pas gue lagi duduk ya, gara-gara denger musik punk tuh gue langsung keringetan pasti. Itu sih dengan 3 chord doang lo bisa jadi sesuatu, dengan 3 chord lo bisa main band, itu keren banget sih. Belum pernah ada musik-musik yang gue dengerin saat di zaman gue SMP yang bikin gue ya, ini disensor gak sih? Enggak. Biji yang bisa bikin biji lo keringetan cuma punk doang, asli. Bahkan duduk kayak gitu kan, denger banget, anjing gila. Ini kalau dilihat dari belakang nih Kem, ada gitar, bass, kayaknya ini drummer Kem. Lebih ke keyboardis sih. Lu dulu Bang, kan ini berarti kan Trikots itu adalah salah satu jiwa lu yang masih ada sampai sekarang dan mewakili nama brand lu sendiri. Dulu lu megang alat? Gue sih sebenarnya dulu main drum. Oh, main drum, bukan drummer Kem. Band lu dulu apaan Bang? Nih kita bahas dikit nih. Sebelum Pripang apa Pospang sih? Era itulah pokoknya namanya apa? Iya, zaman SMP sih gue sempet mainin sekitaran Green Day, ngedrum ya. Dulu gue seneng banget, Trekul lah ya, standar gitu, gila mainnya kok. Nggak bisa diem. Gila. Duki juga lagi meledak-meledak tuh. Wah, ya, abis Duki ya. zaman itu karena wah gila kok ini nggak ada yang bikin gue rasa hidup selain mainin tiga chord ini deh. Dudak. Yang main dulu ya gue mainin apa? And I'm just there, Basket Case, orang pada melomok semua. Ini ya gue santai aja gitu kan, ya udah gitu. Terus band pertama sih itu, terus pas kuliah gue juga main drum, bawain ya sekitaran 90-an lah, Smashing Pumpkins. Oh, alternative station ya. Sempet juga, wah Rocky drummer jago ya. Biasa, apalagi era itu kuliah ya. Rocky. Wangi. Iya, terus itu ya udah sampai sekarang pas di balik lagi Jakarta zaman kerja ketemu David, Seven Deadly Sins juga. Satu kerjaan tuh sama David dulu di Dharma Wangsa juga. Oh, di hotel itu ya. Hotel. David baru pulang dari New Zealand, terus dia satu departemen satu departemen sama gua di bar gitu kan. Gua jadi bartendernya, dia jadi yang waiternya. Udah ngobrol situ kan, ya udah sisanya juga sejarah lagi sih. Lahirlah tuh Seven Deadly Sins. Dia udah ngeband sih emang saat itu deh Seven Deadly Sins sudah ada, cuma pada saat itu gue bisa dibilang masih groupie aja sih. Gue anjing ada juga yang keren ya. anjing anak hotel itu jeng. Oke. Terus ya udah gue nempel tuh sama Seven Deadly gini. Basisnya meninggal. Ya udah gue megang bass. di Daulat. Lu mau nggak megang bass? Ayo, cepet takut. Nggak mikir 2 kali gua. Akhirnya jadi berapa album Bang di SDS? Dua sih. Yang terakhir itu Stomping. 99. Ya itu juga apa? Cukup panjang kan prosesnya karena udah hampir 4 kali take. 4 kali take, 3 kali buang bahan. PR banget itu pasti. Audio Pro harus Kupingnya nggak bisa dijak main kayak serius sore. Album pertama yang sebelum Stomping Sometimes Mostly in Between, ya itu bahan pembelajaran aja sih, ditipu tempat recording gitu-gitu. Oh, sempat juga kena tipu gitu, Pak? Iyalah, sempet lah. Berat juga berarti. Perjalanan band ya begitu dah. Apalagi punk rock. Band punk rock di studio rekaman yang mainstream gitu kan, ngerti banget. Orang ini operatornya ngerti banget. Mesti dari awalnya tuh ngobrol nggak? Ya kan kayak gini-gini enggak? Sampai ngobrol, Mas, ini kita gimana sih gini. Waduh, kita band baru nih, terus terang aja nih, masih ece-ece lah, kagak ada tai-tainya gitu. Ya tapi jangan tipu juga. Kata David, gue masih inget Oh, Bang David ngomong kayak gitu, Bang? Lu udah ngomong per-peran tuh sama operator ya? Iya. Gue masih belum terlalu ini kan di dunia recording, jadi gue ayo-ayoan aja, penting gue bisa main bener aja gitu. Jadi pusing dah. Tapi jadi album. Jadi juga akhirnya. Tapi suka gue dua-duanya loh. Yang jelas yang pas yang take 3 kali buang itu akhirnya kan gue ngambil putusan, yaudah deh Pit, yuk kita garap lagi sekali lagi nih. Sendiri Gue yang garap semua audionya gini. Terus David bilang, iya kalau ini gagal lagi tuh bubar aja.
bikin band berat. Ya iyalah udah berapa shift kan? Iya. 3 kali take ya. Waduh. Semangat tuh ya, maksudnya di awal kan pasti impresinya kan wah beda kan. Pertamanya semangat, Iya. kedua ketiga gagal lagi, ketiga wah udah habis ya gak. Sepi. Tapi alhamdulillah jadi Bang ya. Jadi Dan udah mungkin masih ada kali atau udah habis. Apa ya? CD-CD-nya udah. Iya. Ya album terakhir. Kayaknya habis Tapi sih. udah lama juga Lama itu juga, rilisnya. lama. 2000 15 berapa itu ya kayaknya? Enggak, Awal-awal gua kenal dia, 2009 apa kok nggak salah. 2009 apa 2010 udah lupa sama. 2011-an kayak Bang ya. Iya, sekitar 11-an kayak. sekitaran itu pokoknya. Ya kenal dia 2012-an waktu itu. Habis album itu keluar tuh. Balik lagi nih Bang nih. Sedikit melenceng nih. Sedikit melenceng nih. Balik Ya lagi kan? ke Balik lagi audio nih. nih. Audioan. Iya. Nih dari sekian banyak kan ini adalah yang orderan lah Mas. Pesanan yang perlu di servis. Tapi pasti kan maksudnya awal-awal nih lu nggak menentukan segmen kan, maksudnya hanya servis dan sekitar itulah. Alasan lu awal-awal tuh milih bisnis ini Bang? Ini sebenarnya bukan bisnis pertama kali. Karena di Record System yang rental, backline alat bandnya butuh perawatan. Iya. Itu gue yang turun sendiri makanya. Gitu. Pertamanya begitu. Berawal dari situ ya. Berawal Iya. dari kebutuhan untuk pribadi Iya. ya. Kan kalau orang-orang punya rental, perawatannya biasanya Lempar. cari kemana lah. Ya gue udah ada nilai tambah, gue rawatnya sendiri, gue udah ngerti ini. Ngerti. Gitu. Dari situ mulai kadang, wah, lu bisa ya gini-gini, rekan-rekan rental lagi yang ngeliat, lu bisa benerin ya, udah mulai benerin dong. Zaman itu kan belum ada Instagram. Oh jadi kayak Bob Sadino gitu, mulut ke mulut. Iya. Nah, Mulut terus. ya lu bisa ya gini-gini, ya udah bisa. Iya, tapi kan nggak sekenceng sekarang Iya, kayak iya. gini kan, masih mulut ke mulut juga. Walaupun efektif Analog. analog. Tapi belum seefektif sosmed pasti itu. Tapi efektif sih gitu. Belum seefektif sosmed aja. Terus gitu aja seret sampai ya ini juga waktu zaman rental masih sekedar pelepas stres aja dari dari ngerental juga. Kadang-kadang kalau lagi seminggu penuh jadwal ada kosong nginep di gudang, udah gue bongkar ginian. Oh waktu itu bisa dibilang maksudnya bukan prioritas ya, masih Bukan lebih prioritas ke sih, karena prioritasnya yang sama rental, Iya, karena masih fokus di iya. rental dan jadi sela-sela waktu aja lu pegang-pegang buat. Iya, kebetulan ini semua sih masih ada di sono semua, tapi nggak segede gini, masih ya segede lapak inian doang, segede kamar doang dah, kurang lebih gitu. Kalau sekarang kan udah ya atas bawah lah ya. Atas bawah di samping juga ada nih. Bang. Jadi saat itu pokoknya masih wah, gue pengen yang kayak gini. Waktu itu masih di Waktu itu begitu Angan-angan. masih masih wacana. masih bengong ngeliatin ampli. Wah kayaknya bakal begini nih. Tapi alhamdulillah jadi lah ya. Bukan kayak bakal begitu, itu kan udah kepikiran Iya, aduh, gue pengen dah bisa jadi kayak gini nih. Dulu tuh ngomongnya begitu. Tapi akhirnya udah kesampean Bang ya. Iya, sejauh ini kesampean sih. Itu ya keren banget sih. Berarti ini alasan megang bisnis ini berarti ngalir aja Bang ya dari awal Ngalir rental. aja, lebih banyak ngalirnya sih. Maksudnya saat itu juga saat rental nurun karena udah dari mulut ke mulut Banyak udah rame. ada lagi. Lu nggak nyangka juga sih bisa oh banyak ya ternyata ya. Ada juga ya. Iya beneran. Bahkan sampai hari ini aja kayak begini-gini kan kayak di pandemi sekarang gitu kan. Iya, saat orang-orang lagi pada mumet, palanya pecah segala macam, lu mau ngapain, nggak banting setir juga. Yang dari manajer band AP jadi jualan nasi uduk lah, ya kan Indomie. Gue malah ketempuhan ini nolak-nolakin orang. Oh, gila. Ini buat teman-teman nih, ya kan? Alhamdulillah sih. Mungkin kalau misalkan lu mau servis, ini kalau mau servis nih, ambil nomor antrean dulu kayak tepatnya nih City Nampi. Itu lama tuh antriannya tuh katanya. Jadi kalau Bang Rocky ya lu bisa sambangin langsung lah, ya kan kemari di daerah Rawamangun. Nih, cara pemesanan Kem. Ya, ini kan ada kayak gini-gini nih Bang. Ini lo custom juga. Ini bisa mesen nama lo bagaimana nih? Iya bisa sih, cuma saat ini kalau mau pesen bisa, cuma cuma ini made to order soalnya kan, lu order gue bikin. PO. Ya, istilahnya gitulah. Kalau
baju-bajuan. Iya, baju-bajuan. Baju-bajuan 3 sablon udah cepet ya kan. Clothingan Gini lama era pandemi bang, sekarang banyak yang PO dulu, Iya, jadi nggak ini- nyetok. Ini juga bisa PO ya kak. PO. Gitu. Cuma karena sekarang gua judulnya produksi juga limited edition, jadi kalau PO mungkin akan dibuat setelah itu gitu, maksudnya setelah produksi selesai dulu, misalnya gue bikin 5, ya udah. Oh baru tuh PO. Nah, baru. Jadi lebih cepat lah perputaran Iya. itunya. Karena kebanyakan orang maunya nggak ada stok ya bang, gini-gini. Wah, Maunya cepet ya. maunya cepet mulu gitu ya kan. Padahal sebenarnya kagak ada yang instan. Iya, iya. Indomie aja 5 menit. Iya. Ini boleh bahas dikit ya bang, buat produk ini apa nih bang? Ini amplifier gitar, apa? Tipe placebo. Placebo, namanya placebo. Jadi dia standar lah kalau gitaris yang emang banyak pakai pedal langsung masukin sini pasti ganteng soalnya langsung. Ntar kita cobain, ngedenger suaranya. Bisa. Nah, iya. Kita gitaris juga deh. Tapi lebih enak dia kan. Ya. Nggak, maksudnya Dosi kalau udah main ini nih, gue dengerin enak banget ya. Ibaratnya kerisnya sendiri ya kan. Iya, yang bikin keris. iya, mesti dia nyobain. Itu salah, Iya. cuma harus begitu. Yang masak biasanya nggak pernah tahu itu enak banget. Yang makan yang rasain enak. Kemarin gue nyobain, itu gue pakai gitar ini nih yang SG. Nah, Suaranya kayak Fender, bro. Waduh, gue bilang ngilu, gue bilang ngilu. itu kagak Ngilu. biasa aja kagak enak-enak banget. Ngilu. Yang makan biasanya yang Iya, enak. ngilu. Nah, maksud tuh, ini kan background SG kan ya kayak gitu ya, biasa karakter suaranya ya. Pakai ini jadi kayak Fender kan, asli. Ini bicara ini ntar kita dalamin. Ini kita bicara ini ntar kita dalamin setelah kita cobain. Nih bang, untuk yang mau sekarang pemasarannya dari awal ini ada cara pemasarannya dulu awal-awal gimana nih? Selain mulut ke mulut. Selain mulut ke mulut kan tadi kan awal-awal mulut ke mulut tuh. Ya gue nikung sih biasanya kalau lagi di acara apa nikung tuh. Iya emang kalau lagi Ya, ada namanya juga pedagang. Iya, Bang. pedagang, standar. kalau ada gigs apa di mana atau pensi apa, wah dia kayaknya misalkan wah ini si rental apa atau si artis apa, wah ini ampli bapuk nih, wah kesempatan nih lah langsung gitu. Tong ampli lu kayak subuk tuh. Iya. Sini aku benerin kayak gitu biar. Oh, nawarin jasa Iya, langsung. pasti nawarin ya kalau rental gue langsung bos lu mana ada gak gini-gini. Udah langsung gue tawarin. Oh, langsung kepalanya Oh, berarti. kepala bener. Bos, Karena ampli lu kayak butuh perawatan terus Bener. ya dah. Gitu-gitu aja. Jadi nah dulu orang yang belum kenal tuh cara maksudnya biasanya kan kalau taruhlah kartu nama, langsung jadi kartu nama. yoga. Kalau bisa, gue mau denger atau mau langsung dulu. Maksudnya Ya udah datang aja datang langsung ke ke gudang gua di Pondok Bambu dulu gitu kan. Datang aja ntar gitu. Oh, berarti dulu masih tetap ibarat kata todong. Iya, Kalau recording todong. Kagak bisa ngedengar. Todong ketemu, dengerin, Yoi, ya kan, bisa. sembari nyemplung, ya kan, dengerin, nawarin. Iya. Itu lama juga bang proses kayak gitu untuk masarin. Iya, Bang. kalau dipikir-pikir lama pasti ya kan lebih PR dibanding sekarang gitu, maksudnya lo harus maranin Iya, apa nungguin bela-belain ngapain, tapi kalau karena gue nyambi kagak berasa nunggu Iya sih, iya. jadinya kan pas lagi di pensi mana Pensi, ya. gitu. Itu saat itu lagi trikot rental berarti ya? Iya masih Oh, masih zaman rental kan, ya sekalian zaman belajar tuh gimana sih caranya biar trikots bisa si rental gue bisa lebih bagus sambil nyari kontak, oh sistemnya begitu ya. Oh iya. Sambil gua Dapurnya kita tengok ya. Biasa, Dapur lapangan nikung, iya nikung, biasa. standar. Ilmu lapangan. Iya, nyari bahan-bahan apa plastisol yang bagusan gitu Kalau kaos. Iya, cari suppliernya. Berarti kalau sekarang ini buat yang teman-teman mau mesen gimana bang? Nih di info sekalian bang. maksudnya Kalau biar mau tahu. pesen boleh, cuma ya kalau mau harus sabar itu dulu sih, karena balik lagi di sini yang ngerjain cuma bertiga, gua sama 2 orang lagi. Jadi sementara yang pesen juga bisa dibilang kita cuma bertiga, yang pesen 5. Jadi kalau satu Satu orang pegang satu, waiting list 2 gitu. atau satu ampli misalkan bisa kelar 1 bulan, ya berarti 5 bulan antrian lo kalau 5 ampli kan gitu kan. Jadi kalau emang ini gue cuma bisa bilang ya caranya cuma bisa begitu. Kalau nanti produk ada pun pasti kita kabarin karena itu juga masih OTW. Jadi sekarang ini lagi banyak banget mencarnya, bikin pre-order, service,
segala macam, ya jadi lumayan pecah juga. Oh, fokusnya lagi banyak kepecah dulu sekarang nih. Iya karena lagi lebarin sayap ya. Misalkan ada yang mau apa? Mesen ini atau mau servis, prefer kalau bisa dibilang langsung kemari aja ngobrol dulu biar enak Bang ya. kemari aja by DM di IG bisa, nanti langsung lanjut ke WhatsApp atau platform messaging lainnya. Iya. Nah, emang di pasar ini di mana aja nih kan di Instagram gue liat aktif banget nih. Iya. Mungkin teman-teman ada yang makainya Tinder. Iya. Tapi ketawa. Tapi sih kalau mau. Ya kan gue liat yang aktif kan sekarang di Instagram lu bisa DM atau lu by WhatsApp ya Bang. Itu sama lu langsung apa ada operator yang buat nanya-nanya gitu? Join ini aja sih, join admin sih, tapi lebih banyak sama gue sih pastinya gitu. Oke. Jadi bisa sharing tuh. Kalau misalkan lu punya head cabinet kali ya? Iya. Ya minimal head cabinet, lu ada rasa di apa sih kalau putarannya namanya Bang? Knopnya ada noise atau kayak gitu-gitu atau something lainnya. Lu bisa obrolin dulu. Nah, itu. Soalnya ampli ini dibikin atas gimana visi yang lu punya tentang si gitar dicampur visi gua jadinya nih barang. Kagak main, "Bang, pesan ampli berapa ya?" Bang, kagak begitu. Bingung juga tuh kayak gitu tuh. Lu berarti bisa dibilang butik lah Bang ya? Butik ya? Butik musisi. Istilahnya kayak, ya istilahnya lagi dah. Kayak lu bikin baju aja kan diukur-ukur dulu. Kagak main langsung berapa aja. Iya benar. Sesuai apa permintaan si customer. Pasti. Iya, istilahnya jadi yang apa yang udah jadi ini adalah emang hasil kita briefingan ya, brainstorming. Brainstorming lu maunya gimana, blar jadi itu udah. Istilah pokoknya apa yang jadinya nanti sesuai dengan mau lu pasti gitu. Ya intinya kalau lu mau cepet, ya lu jangan ngarep bagus juga, ya kan prosesnya aja. Oh itu udah hukum alam. Iya loh. Mau cepat jangan bagus. Itu mau bagus jangan cepat. Itu di segala segmen bisnis tuh sama. Hukum alam udah. Sama tuh di mana mau bisnis apa, lu mau cepet pasti nggak bisa maksimal yang ngerjain juga. Apalagi gini. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman ya. Pedagang juga sama, Iya. seller ya. Iya, Nah apalagi kayak gini-gini nih, ngebentuk ininya aja nih buat ya kan effortnya udah ketahuan banget ya. Bisa bilang sampai berdarah-darah Itu berdarah, prosesnya berdarah. Tapi kalau buat lu yang pesen, percaya deh, gua bilang penantian yang panjang itu pasti berbuah manis. Iya. Pasti Nih. banget itu. Nih Bang, kalau Kita buat rasa gini, range harganya nih Range harga sih bukan ini sih, maksud gue lo kalau bikin ampli lah gitu dari Iya. sampai ke range harga sih start ya kira-kira gitu. dalam penalaran wajar gua Iya. Startnya berapa? amplifier yang proper itu ya pokoknya di range dari 5 juta ke atas pastinya gitu. 5 juta ke atas ya. Itu kalau bikin ampli itu ya. Amplifier dan saya mau jeroannya tabung atau segala macam itu nanti kita bicarain, tapi yang untuk itu aja Basic. kalau untuk yang butik dibikin secara butik ini itu harga yang paling wajar tuh dari Startnya dari 5 juta sampai nggak terhingga lah itu ya. mau seharga mobil juga Yo, bisa. Iya. Start 5 juta bisa juga pembayaran online Bang ya. Bisa. Sabi. Online ya kan. Bulan Maret si placebo itu udah akan ada di Tokped Nah, Pay Later. Jadi kalau iklan jadi. Tapi ini nggak apa-apa, bebas. Kalau lo mau ya udah langsung hubungin gue terus Sabi udah diatur ya. Sabi diatur. Jadi buat lo semua yang udah ngintip-ngintip nih. Tokpednya disensor nanti ya. Iya. Nah sekali aja dia nggak mau sponsorin kita nggak apa-apa. Oh gitu. ya. Tokopedia. Iya, Tokopedia-nya. Nah, jadi misalnya teman-teman nih yang udah ngintip-ngintip ya kan. Kemarin gua sempat update tuh ya kan. Update ini dari nanya Kem. Ada anak juga. Lu beli kan? Nyicip dulu. Ya kan. Jadi kalau lu misalkan udah ngintip-ngintip nih ya kan, nih barang vape, suaranya kayak gimana atau sesuai dengan karakter lu, tuh bisa diatur masalah pembayaran. Lu bisa ngobrolin lu dah. Lu kemari ya kan. Mendingan ngomong langsung ya kan. Kalau emang lu sempet, lu datang kemari diobrolin. Yang jelas range harga startnya dari 5 juta. Start 5 juta itu untuk bikin ya ngebutik Bang ya, ngebutik kayak kabinet. Amplifier yang dimulai dari Nol. lu pengen nih gimana Iya. gitu. Ibarat kata yang hasil kita ngobrolan pengen kayak gini-gini nih Bang nih, itu sekitar Minimal lo bikin goceng tuh. sampai tak terhingga ya. Sampai datang hingga itu gimana lo ya kan. Tapi kalau untuk yang servis Bang, itu kan Servis macam relatif. lebih variabel lagi sih. Jadi
pertama tergantung rusaknya apa dulu. Tergantung si harga komponen yang rusak berapa ya. Berarti tergantung brand juga ya? Pastinya. Tergantung gua berapa lama tuh ketahuan rusaknya. Sama tergantung jasa gue setelah ketahuan tuh rusak berapa lama tuh. Tuh. Jadi proses teman-teman yang mau servis di sini, kita datang nih. Anggaplah gua sebagai bawa ampli apa gitu. bawa ampli nih ke sini. Jadi lu Pokoknya Bang, sama kayak ini ya, kayak lu berobat ke rumah sakit. iya. Lo diperiksa dulu. Dokter ya? Iya, periksa darah, periksa apa kalau ke rumah sakit. Terus baru di situ si dokter bisa bilang, wah lo sakit ini nih, gitu. Tapi ada aja soalnya yang datang, bang, mau servis ini berapa ya? Langsung gitu. Langsung, gue bacain tuh biasanya tuh. Tong, kau nyervis HP bisa begitu dah. Iya. Kayak, bang, baterainya rusak nih, berapa ya? Tapi masalahnya kagak begitu kan, emang istilahnya Banyak komponen ini. pemeriksaannya harus menyeluruh dulu. Jadi diperiksa A, B, C, D, E dulu. Ya kayak rumah sakit lah pokoknya persis banget. Kalau lu ujuk-ujuk datang ke rumah sakit, bang, dok, saya sakit dok, berapaan biayanya ya? Yang suruh pulang ya, Belum periksa apa belum. Iya, berapaan dok ya? Tuh dokter juga bingung kan. Emang lu sakit apaan? Emang lu sakit apaan sebenarnya ini? sakit dompet. Dompet mah bukan. Jadi ya kan, kalau misalkan lu pada mau nyervis ya kan, lu taruh dulu deh tuh, maksudnya lu sharing dulu masa lalu apa ya kan, baru ketahuan tuh. Iya, maksudnya kalau kita nggak bisa Langsung pakem nggak bisa ya? pakem karena emang ini jasa banget. Tergantung ini juga kadang-kadang ada yang udah rusaknya sebenarnya berat tapi udah ketahuan spare part cakep gini-gini bisa dikerjain 2-3 hari kelar. Tapi ada juga yang sampai 5 bulan taunya rusaknya ringan cuma karena kagak ketahuan. Ya udah 5 bulan molornya gitu belar. Gitu, jadi ada nasib-nasibannya juga sih. Nah, kalau buat brand, kalau ampli katakanlah gitu ya, lu ada yang kira-kira susah banget nih kayak gitu. Iya, maksudnya mungkin gini kali, spare partnya langka ya kan dari brand ini. Spare part sih, nah itu dia, gua di Tricords analog ini upayain spare part yang susah itu bisa dikondisiin. Stok dulu. Kalau emang bisa nyetok, kalau emang kayak bisa di sourcing dari sini gitu, misalkan dengan bahan lokal. Oh iya. Kayak trafo misalkan. Kompatibel lah bahasanya ya. Kan kalau lu trafo beli di luar negeri, baru beli doang, hantu harganya tuh pasti. Ya udah mustahil deh kayaknya. Ongkirnya juga lebih mustahil kayaknya gitu kan. Itu. Jadi kayak trafo gue upayain bikin sendiri. Gitu. Oh, jadi teman-teman juga masih bisa lah Bang ya di compare sama barang-barang lokal yang yang jelas arahan hasilnya gitu. yang penting hasilnya gitu. Ah. Karena itu juga salah satu misi gue buat mengedukasi si owner bahwa hasil yang lo kayak yang barang servisannya, wow, sebenarnya nggak ada yang terlalu gaib banget gitu. Bisa dikondisikan dengan ada yang lokal, tinggal standar si tukang servisnya aja, kualitasnya gitu. Dan di sini lo sendiri maksudnya keterbukaan juga berarti ya. Pasti. Ini gua anggaplah trafonya lokal nih ya, maksudnya. Jadi teman-teman nggak usah ragu maksudnya jelas, gitu. Transparansi itu nomor satu. Karena gue sih kalau setelah gue tilik lagi sampai sejauh ini, bisnis gue bukan servisnya, transparansinya dan kepercayaannya itu. Panjang tuh. Itu soalnya yang mahal. Gue yakin yang bisa bikin gue sejauh ini sih. Bener. Karena kalau tanpa itu gue nggak bakalan boro-boro sampai 2014. Tapi kalau buat kualitas lokal misalkan ibaratnya nih ada customer lu nih bawa ampli yang oke gitu, misalkan Mesa Bogi dual rectifier gitu yang harganya puluhan juta gitu. Kemari tapi di sini lo sarankan untuk pakai komponen lokal gitu. Iya, kalau gue sih pasti kan tetap solusinya harus relatif murah. Relatif murah ya, pastinya kan. Relatif murah. Relatif cepat sama relatif murah jasanya gitu kan. Otomatis gue harus sourcing semua di sini. Kalau gue beli misalkan ganti trafo, kan harganya udah tahu sendiri tadi. Iya. Mustahil harganya. Mustahil ya. Jadi ya kalau emang yang punya
datang kemari berarti udah tahu lah bakalan di compare gitu ya. Tapi kalau misalkan yang punya Sultan nih lu kalau yang punya Sultan ya udah beli aja, kirim dari Amerika sih misalkan gitu. Itu baru itu nggak masalah. Nggak masalah. Salah gua. Oh, berarti lu sendiri udah nyiapin ya, maksudnya solusi-solusi misalkan kalau ada Pasti. customer yang pengen kayak gitu udah gua pengennya ori gitu. Solusi 1 2 3 4 udah ada. Ada pasti udah disiapkan ya. Pasti. Dari lu impor dari sana atau lu pakai lokal gitu. Bisa ya. Dan gue bisa yakin bahwa hasilnya sih ya 11-12 aja. Oh, ini gue demen Iya. Lokal pride ya kan. Iya, Maksudnya local gitu. pride Jadi harus. lokal nih, ini salah satu produk bangga juga kayak gitu kan kayak. Jadi di tengah-tengah banyak banget ya kan yang bicara lah custom Bang ya. Custom tapi dengan brand ori gitu, dengan brand-brand yang udah nama di custom. Alias KW. Alias KW lah bahasanya kan. Daripada lu beli KW juga jokut-jokutan juta-jutaan ya kan? Iya, mendingan ini maksudnya lu bisa ngobrolin dulu dah masalah harga ntar gimana deh. Kalau kata Pak Menteri, karya anak bangsa. Ini UMKM harus digenjot. UMKM harus digenjot. Nah, jadi lu jangan ragu-ragu kalau gue pribadi nih. Gue udah berapa kali nyervis juga di sini. Lu gue bilang sih jangan ragu-ragu buat datang ke sini, sekedar sharing aja juga. Ya lu bawa ampli, kalau lu cocok bisa lanjut ya kan. Kalau bisa next time lu simpan dulu sih bisa ya. Jadi gimana lu aja, cuman saran gue sih saat datang kemari lu bawa ampli, kalau yang rusak nih gue bilang gini dah. Pokoknya dia tetap dikomunikasikan. Komunikasi itu nomor 1. Komunikasi dalam segala hal itu penting. Betul itu. Jangan ukak lah. Ini Bang, nih ngomong-ngomong ini nih, ya kita bahas dikit lagi nih. Ini perintilan semua lokal Bang? Perintilan semua ada yang datang dari luar, tapi 70% 80% lokal. Wih, gila. Pokoknya bisa dibeli di Asia lah. Ini dapur, lu yang iya dapur banget. Pokoknya 70-80% lokal. Iya, maksudnya biar teman-teman tahu gitu, maksudnya dengan harga segitu dan misalkan teman-teman udah tahu nih lokal hasilnya kayak gimana, jadi kan suatu kebanggaan juga gitu Bang. Indonesia itu juga punya lah. Kalau hasil gue pede, maksudnya Gue demen nih. kalau hasil gue pede. Ini purely made in Indonesia yang mudah-mudahan sih kalau lu denger sendiri dan udah ya nggak tahu ya kata orang-orang kali ya. Gue nggak bisa menjustify diri gue sendiri. Ya katanya sih ya so far bagus, oh ya udah itu cukup feedback buat gue gitu. Jadi yang bisa bikin gue cukup pede gitu aja. Nah ini Bang, kita kan udah bahas masalah apa Produk ini. Produk nih. Placebo, yoi. Ini generasi pertama Tricops berarti ya? Akhirnya generasi pertama. Tapi ini gue lihat ada juga tuh sound bluetooth Bang. Mungkin bisa ditaruh juga di atas itu. Nah itu kan juga. Ini produk apa cuman hobi doang nih buat lu dengerin di rumah? Ini sebenarnya juga produk sih pertamanya. Semuanya vintage Bang ya, emang konsepnya vintage ya? Konsepnya vintage. Ya karena yang emang itu yang disukain kita. Iya. Balik lagi ke zaman dulu nih. Iya kayak pakai baju mama, pakai baju malu dulu muda ya kan, tau keren lagi sekarang sama modelnya. Ya fashion rotasi terus. Iya, muter-muter lagi. Ini kayak juga dari zaman bokap gua modelnya begini mulu ya kan. Rasa-rasanya balik lagi. Jadi ini ampli, sound segala macam lah yang produk dari Tricops adalah yang vintage bisa dibilang Bang ya. Vintage. Selain fungsi atau tampilan diutamakan tuh hasil yang dikeluarin juga lu boleh tester sendiri. Nah ngomongin masalah output nih Bang yang bisa didengar sama teman-teman, kemarin kan lu sempat posting tuh yang main gitar itu pakai sound ini, itu kasih tahu aja Bang nama IG-nya apa? Iya. Nah biar bisa denger nih. Sekalian kalau mau lihat lebih lanjut tentang placebo ini langsung aja ke IG kita @Tricops Analog. Udah. Tricops Analog. Tricops THREE. Tri lah. CHO ya, Tri aja pokoknya. Tricops ya. Ini Tricops Analog. Dan kita taruh di Ntar deskripsi. kita masukin lagi deskripsi sama di tempel. Saat lu masukin Tricops juga udah ketahuan kok ada ntar. Ada satu akun apa? Satu akun. Nah, cakep. Satu akun untuk segala macam yang berhubungan dengan servis-servisan. Itu ada ya berarti maksudnya hasil yang Ada placebo semua. ini. Proses-prosesnya sampai sound demonya. Sound demo. Ada ya? Ada semua. Jadi udah dari A sampai Z-nya dia lah pokoknya kurang lebih. Cukup detail emang udah ya. Detail gitu. Nah, ini udah kita jauh nih ngobrolin masalah ini. Cukup dah. Dari jeroan, bahasa jeroan ya. Jeroan terus sampai hasil lu bisa cek di Tricops Analog. Itu cuma ada lu ketik itu juga pasti nongol tuh di paling atas
Ya kan nih logonya nih. Ya, lu mesti inget tuh ya kan, jangan buka yang lain-lain dulu. Kalau inget sound, inget records. Kalau sempet ke gigs pasti sering lihat ini. Yo, Oke Bang, nih untuk masalah produk ini ya, sama info-info seputar servis, udah oke lah ya, udah cukup. Nah, untuk yang teman-teman luar kota yang mau pada servis nih, apakah dia mesti datang ke sini? Enggak juga sih. Bisa kirim-kirim gitu. Kirim-kirim. Banyak yang udah dari berbagai penjuru Indonesia juga DM doang. Intinya tetap lagi itu transparansi dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi si customer percaya, dia kirim, udah dia nggak kan kalau gua mau kasus mah bisa aja jual aja tuh barang gitu kan, nilainya puluhan juta lumayan ya kan. Ya, cuma kan tidak begitu. Intinya adalah soal kepercayaan, trustnya banget, kepercayaan yang gue bina. Jadi mereka udah ada yang kirim dari Aceh, ada yang dari Manado, bahkan ada yang dari Papua yang ongkirnya juga mustahil, tapi bela-belain mari gitu, kirim juga. Tahu kok belum sampai udah dari 2 bulan yang lalu ngomong. Oh itu udah ada juga tuh masih OTW iya, masih OTW katanya. Katanya sih masih OTW. Oke. Gitu. Nah kalau buat pengiriman lu ada tips dan triknya nggak tuh? Iya, Kalau buat orang-orang yang ngirim ke sini nih, orang yang ngirim ke sini. Kalau misalkan kayak ampli misalkan lah, kita katakan ampli kayak gini gitu. Kalau ampli yang kayak gini sih gue ngirim pasti dengan peti kayu pasti. Peti kayu ya. Karena selain di ekspedisi nggak mungkin juga main banting gitu. Karena udah berat banget. Iya berat. Ngeliat peti kayu, wah ya berat. Berat pasti berat. PR nih, ngangkatnya pasti hati-hati. Iya. Bandingin lo di kardus doang yang bisa Pas lempar ya. dia lempar-lempar baik gitu. Terus kayak komponen-komponennya ada harus yang dicopot-copotin dulu nggak? Sejauh ini sih karena di peti aja sebelumnya udah dikerdus dan di bubble wrap berapa lapis, terus dikerdusin lagi. Udah cukup ya itu ya? Harusnya udah. Oh jadi berarti ini selain di packing kayu sama sebelumnya di bubble wrap Sebelumnya juga, di bubble wrap aman. juga, terus bungkus kardus lagi, bubble wrap lagi, baru peti. packing peti kayu ya. Nah, kalau untuk teman-teman berarti ngelakuin hal yang sama nih kalau misalkan dia mau ngirim. Pasti kalau kayak mau ngirim, gue pasti kasih tahu lo bungkusnya begini kalau mau ke Yang karena lu nggak jamin karena ya kan. Karena gue nggak tanggung jawab nyampe sini udah caur gitu. Iya, kalau dia mau nyampe, kalau dia packingnya asal-asalan nyampe sini caur ya paling lu bayarnya lebih mahal. Gitu aja kan, gampang aja Mau kan. servis satu jadi 10 ya kan? Yang tadinya cuma bang nih knopnya doang kendor ya kan bahasanya kan. Tau-taunya sampai sini tabungnya pecah kainnya retak ya udah lu. Ya gue mas seneng aja. sebagai yang orang sininya mah ya oke Sebagai aja. kang servis mah aman. makin banyak servisannya kan. Oke, jadi misalkan nih kalian nih mau yang di luar kota ya, anggaplah kalau Jabodetabek kemarilah, mendingan kemari, Rawamangun mah deket ya kan. Paranin aja dah. Paranin aja, paranin dulu itu prioritas. Tapi kalau misalkan lu bener-bener di luar pulau, lu tadi pesannya pertama itu di kardus, bubble wrap, kardus lagi baru di peti. Jadi aman tuh. Aman. Sejauh ini belum ada yang komplain kok kalau format Pengiriman ya. pengirimannya begitu. Nggak ada masalah ya intinya. Nggak ada masalah. Sejak ini mulai rame servisan nggak ada masalah. Yang penting lu ikutinnya tutorialnya dari Bang Rocky dah. Itu tutorial lu dengerin tuh bener-bener tuh ya. Tutorial packing. Iya. Tapi rating Google Map juga nggak main-main gila. 5-nya full gila, nggak ada yang kurang. Ya itu customer yang berbicara. Iya, itu kan salah satu testimoni yang Kagak mungkin gue gosok-gosok Google kan. Japri, tolong dong, ya kan nyerpis kagak mungkin juga itu udah. Kan kalau Google Map udah se-Indonesia tuh ya kan, cakep dah. Nah kalau buat di pandemi ini nih Bang, kan katanya lu malah nolak-nolakin job nih ya kan? Iya. Oh iya tadi dia ngomong katanya nolak-nolakin job tuh. Nah tapi kalau misalkan kesibukan lu selain kayak gini-gini nih, ada lagi nggak sih? Ya kayak misalkan ngeband si Seven Deadly Sins masih jalan nggak tuh? Ya Seven Deadly Sins sih ya sekarang ini lagi ini juga lagi vakum dikit lah. Vakum dikit. Ya karena si Davidnya lagi mengalami krisis apa dah sejak dia udah nggak di label lagi gitu. Ya pokoknya suatu yang membuat dia kontemplasi panjang lah sampai ya udahlah sampai gue perlu mikir dulu gitu. Jadi tapi sih udah mau balik lagi sih. Udah dikulik-kulik. Ada clue-nya nih. Ada clue nih SDS mau balik lagi. Mau manggung lagi. Karena rencananya emang terakhir gua ke rumahnya
udah ada target nih buat ngulik 2 lagu. Oh, iya. Langsung materi baru nih ya. Iya, baru ada yang diolah lagi sih. Ada sesuatu yang diolah lagi karena dari dulu belum maksimal tuh. Ini Exposure-nya gitu. ngulik lagu kan ya, bukan ngulik ampli lagi ya, ngobrolin sama dia. Bebas. Nah, berarti apa Kev? Pandemi, dia kan tadi bilang Pandemi. di bisnis ini nih, pandemi kan Malah nolak lagi jawab. iya, itu gimana ceritanya nih pandemi kan Iya. yang kita tahu nih orang lagi Masalahnya kalau dari yang gue lihat bukan cuma gue, pada dasarnya yang sekitaran perintilan alat musik itu lagi naik salesnya. ini gue Karena orang banyak di rumah kan. Iya, itu satu. orang banyak di rumah, gabut, gue ngapain ya? Wah ini ada yang berdebu di pojokan Iya, nih gak? gosok-gosok Wah, lagi. rusak nih, ngeri dah, itu deh. iya. Awalnya gitu, gak? Jadi kegabutan orang di luar sana ditampung di mari, bahkan overload ya kan? Iya. Oh iya. Bahkan gitar aja sebenarnya kagak turun. Iya, Orang iya. udah beli gitar Iya, malah. iya, Sih, benar, gua juga. benar. Beberapa toko gitar tiap hari ngirim Nah, loh dia. iya. Gitar harga 20 Gue juta. juga ada kemarin sempet cuman ngerasain tuh ada diskonan Stombok ya kan. Itu Nah, gua baru, iya, kan? baru dapat itu satu gitar kagak ada yang turun, gitar kagak ada, efek vokal kagak ada yang turun, sampai sekarang gue bilang stabil Jual gila. alat musik pada diskon Iya, diskon iya. buset dah. Tampung diskon plus dapat ini lagi. Iya, buset iya. dah. Banyak banget. Nah makanya nih, maksudnya itu dalam segmen order lu yang lu tolak itu maksudnya bukan tolak mungkin lu Waiting list lah. Waiting list lah. Kayak gue bilang tadi kayak nih. Gue sebenarnya kagak tega nolak. Iya, karena daripada lu nunggu lama itu adalah opsi terbaik. Itu Iya. maksud gue ya balik lagi langsung gue bilang penantian yang lama tuh berbulan Iya. Takutnya lu udah masuk lu malah japriin ya kan. Bang gimana nih? Ya kan lu juga nggak bakal kebales tuh numpuk karena banyak yang nyepis juga kan. Mending lu nunggu aja dah. Ya. Berarti tuh masalah servisan Bang ya. Maksudnya yang overload saat ini adalah servisan. Enggak relatif ya pokoknya relatif ada antrian gitu tapi masih belum overload sih karena gue masih bisa membatasi soalnya istilahnya apa kalau misalkan gue harus batasin ya udah stop dulu ya lu gue tampung dulu jadi listnya ada list 1 list 2 list 1 yang antri list 2 yang nunggu. Berarti masalah waktu relatif Bang ya. Jadi lu Relatif, seminggu lu nggak bisa pakem mesti megang 5 ampli gitu nggak mesti Enggak. pakem kayak gitu ya. Iya dan ada beberapa juga yang ngelihat bahwa apa yang gue post di Instagram pasti apa yang gue kerjain enggak. Oh, Enggak. makanya itu malah yang kemarin-kemarin mungkin ya. Mungkin yang late post Iya. entah kapan gitu Oh. karena yang itu baru bisa gue post karena gue baru sempet Oh. pasti jadi nggak selalu gitu. Jadi gejolak pandemi alhamdulillah ya nggak mempengaruhi operasional. Alhamdulillah cukup menjadi berkah. Malah job utama lu yang biasa bikin lu Nah itu terbang-terbangan dia gimana tuh? awalnya kan si workshop ini sebenarnya cuma buat sampingan juga. Ya, itu karena maksud gue gua. full time-nya adalah pergi kan sama band of air gitu. Ya band-band of air. Jadi setiap- Cukup aktif tuh ya kalau weekend kalau normal ya. Setiap weekend sih gue pergi gitu. Jadi weekdays-nya Senin sampai Jumat ya gue di sini. Di Bali? Jadi gue nggak ada libur sebenarnya. Tetap aja bejak terus. Band-band sekarang yang band ini yang off air lagi kemarin rame banget. Virtual juga nggak terlalu signifikan Bang ya. Virtual juga enggak. Lagi enggak ya? Enggak biasa. Hampir aja. semua lah ya. Nol malah sih Iya. kalau bisa dibilang kalau gue sejak Kalau virtual kalau menurut gua mungkin di bulan-bulan awal excited orang. Pandemi. Sini kayaknya orang udah Iya. apaan sih kayak lo nonton Iya, gitu. biasa 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 aja, aja. gitu. mendingan di rumah aja. Dan Atau di studionya dan dia. kalau yang profitnya bukan yang oke banget, Sony malah jelek Iya. kalau menurut gua. Iya. Dia. Makanya jadi oke lah. Malah jadi ini pikir juga ini pikir Males, juga. iya males. Buat kick off kayak bisa tuh buat future-nya itu. Boleh kalau mau disilangin sama Tricor sih kita sih lambung aja ya. Kenapa tidak? Kok ditanya obrolin lagi nanti masalah itu. Kan Trikos adalah latar belakang audio. Benar. Bisa datang diobrolin sambil ngopi ya kan. Sabi nggak? Yang Sabi like ya? Yoi. Like deh ya. Ntar openingnya berangkat sama Dirt Wave dulu. SDS lah gua. SDS. Nepotisme. Harus temen bertiga dong. SDS opening. Bisa. Berapa? Berarti pandemi aman ya. Sejauh ini aman buat kita bahas records aman ya. Aman lah, ya relatif aman lah. Maksudnya kalau gue tetap cangkul terus aman. Nyaman ya.
Tapi kalau ya namanya kerjaan kadang-kadang ada oke. Iya. Gue break dulu lah. Iya. Jadi kalau di sini lu ngatur jam sendiri. Iya, gue harus mengatur gimana caranya hobi gue yang jadi kerjaan ini kagak jadi kerjaan tok gitu. Iya. Bener. Karena hobi yang jadi kerjaan pasti sucks banget. Gue gak mau. Bener. Jadi ya lamanya di situ juga sama. Gila, pala gue pecah juga kalau terus-terusin. Ya iyalah, lu ketemu solderan ya kan, tet Iya. ngebul lama-lama bukan giting gele ya kan, giting asap aja langsung solder ya kan. Berarti lu Bang sekarang kesibukan lu cuman di sini aja selama Gila, gue nggak pernah keluar rumah sejak pandemi. Sejak awal pandemi pokoknya. Maksudnya sebelum ini tadi kan lu bilang megang band, berarti kalau normal lu Normal tiap weekend aja, berarti sibuk lu Lo weekend. ngopret audio berarti deh. Audio mixing. Engineering ya? Mixing engineer. Iya. Itu. Nah, Bang, kalau misalkan lo ada tips dan trik nih buat Teman-teman, temen-temen nih di sini yang punya ampli di rumah atau user ya kan, newbie kali ya. Iya, atau enggak yang punya studio rumahan gitu yang punya ampli buat ngerawat biar lebih awet gitu, Bang. Sama kayak mobil sih. Jangan lo remin aja. Harus Sering-sering dipakai. Maksudnya minimal kok kayak mobil dipanasin dah di garasi gitu. Iya, kalau ampli ya dimainin aja. Jangan sampai lo taruh aja pojokan berdebu. Buat jadi pajangan doang ya. Jadi pajangan, begitu lo nyanyi pasti ada aja pasti. Oh, jadi masalah datang malah sama kayak ini ya, barang mobil juga ya, maksudnya. Mirip mobil. Perlu dipanasin lah ya. Perlu dipanasin dan dibawa jalan. Apa dipakai maksudnya kalau ampli dimainin lah, jangan cuma didiemin aja. Ya emang lo lagi entah lo lagi mati inspirasi, apalagi bosen, apalagi gimana, cuma tuh ampli tetap harus digunain entah 1 hari 2 hari, paling nggak nyala aja. Minimal nyicip tuh tombol nyala tuh ya. Iya, ngilangin bosen aja. Perlu nggak sih ini kan kalau kayak kita sound atau stombok ya, itu knopnya kita putar-putar juga, berarti harus juga tuh. Pokoknya nyala operasional. Oke. Oh, Jadi gitu aja. buat temen-temen nih yang musisi, walaupun nggak musisi yang punya studio, yang punya ampli yang yang jelas. punya ampli lah pokoknya Yang ya, suka musik, yang suka musik, pokoknya yang tentang inilah pokoknya dipanasin, atau kata Bang Rocky dipanasin lah, dicicip minimal sehari sekali. Dan kalau yang punya studio sama kayak yang punya mobil, jangan nunggu rusak. Giliran berasa, wah ini kayaknya bakalan gini, langsung ke sini. Karena kalau udah nunggu rusak, buset. Rembet juga tuh kayak bener-bener kayak mobil. Rembet juga deh ya. Iya. Oke. Karena saat gue benerin misalkan satu ini, gue harus periksa dari input ke output. Oke. Itu ibarat kata kalau dia bilang, "Bang, nih gue rusak ini nih." Itu nggak mesti di situ doang, tuh bisa jadi di titik lain ya. Saat udah berasa kayak begini, ya udah. Sekalian. Coba lo tanya gue dulu kalau emang bisa gitu. Bener. Ini Bang, ini kenapa gini? Oh, mungkin gue bisa kasih penjelasan singkat. Kalau emang gak bisa, ya udah bawa unitnya sini, periksa, sekalian bisa lebih dapat jawabannya cepet tuh. Bener. Oke nih Bang, buat yang teman-teman mau datang kemari, itu di mana? Lokasi pasnya? Alamat detail. Alamat detailnya lah, 3 chords analog gitu. Di jalan. Sebelumnya gue waktu itu pernah lihat 3 chords ada di Jogja kan? Oh, di Jogja kita sempat buka sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Karena pas pandemi ya udah itu kan juga pas baru-barunya banget lagi mau naik. Oh, berarti lu kena efek juga, pandemic efek juga ya di Jogja ya. Namanya kan istilahnya kucuran dananya tetap dari Jakarta. Iya. Oh, oke. Tadi lu mau ekspansi bisnis ke sana. Ekspansi. Sudah padahal Jogja nih, gua udah pas baru buka tuh pertengahan akhir tahun 2020 kemarin. Nah, itu SDM-nya dari sini juga, Bang? Enggak, dari Jogja. Oh, Jogja. Relasi berarti ya? Ya istilahnya gue semacam buka franchise tapi enggak semuanya. Gitu. Jadi kayak gue buka workshop cabang sono aja. Oke. Nah, berarti nih cuman 2 and only di Jakarta Timur, di mana, Bang? Alamat tepatnya, lu catat nih. Jalan Marmer nomor 21, Kayu Putih. Rawamangun. Jakarta Timur. Kelurahan Kayu Putih. Kayu Putih, Jakarta Timur. Atau kan depannya ada taman. Di taman nih, ada taman depannya, pokoknya ntar lu tinggal. Ada taman parkir, lo parkir situ, lo tanya bapak parkirnya mau ke Rocky, mau servis. Apal ya? Langsung. Kenal ya? Langsung Kalau datang malam ada tukang nasi goreng, kenal ya? Kenal. Pokoknya lu
kalau udah kemari pokoknya di depan tuh kalau lu dari daerah Pemuda ya. Pemuda. Itu apa gedung apa yang hijab itu namanya? Robani. Robani masuk ke dalam tuh Jadi, kampus. ya, nggak jauh lah dari situ. Nggak jauh dari situ udah gampang dah. Iya, stay. Kalau buat sosial media dan kontak lo nih, nomor yang bisa dihubungin WhatsApp atau ada messenger lain bisa di-share di sini, Bang. Pokoknya Dikasih di akun Trikors Analog itu ada semuanya dari lokasi, terus WhatsApp, terus kontak number yang bisa di WhatsApp atau apa lagi tuh? Google Maps Google ada semua Maps, itu. gitu. Ada. Lengkap, Ada lengkap. semua lengkap. Kalau emang lo bingung lagi nyari DM gua aja. Nah, DM Trikors aja dulu. Bener. Jadi- Langsung dijawab cepet. Lokasinya kita ulang lagi, lokasinya di Jakarta Timur, Rawamangun. Dari Pemuda deket nggak jauh. Terus Instagramnya jangan lupa di follow biar lu dapat informasi terbaru atau kemungkinan dia mau ekspansi nih ya bang ya. Di sekarang nih lagi ada produk teranyar adalah placebo. Mungkin kedepannya produk yang lu lagi nantiin juga kan. Iya. Jadi atau lu ini mungkin mau diproduksi massal gitu. produksi massal bisa dan aja kalau ada. Bisa jadi. kalau ada pihak ketiga yang nawarin apakah records kan itu bisa diobrolin. Iya. Untuk Tapi- biar gede. Sebenarnya saat ini gue pengen kayak kelontong cinci. Bapaun cinci. Kalau emang lu suka ya lu ngantri depan kelontong gua. Wih, teman deh. Jadi the one and only di mari. Iya, tidak buka cabang di mana-mana. The one and only di mari. Jadi nggak ada lagi record cuman di sini. Ya, jadi Kalau lu emang demen bapak nge-record, ngantri mari, gue. mari. Pokoknya kemari dah lu kemari lu siapin budget atau dengan duit digital lu siapin aja kemari. Bitcoin bisa lah. Bitcoin bisa cuman dolang ya. Oke bang, nih bang, thank you nih bang. Thank you, Bang. Buat Siap, waktu, siap. buat Thank you. buat waktunya Thank you. Fikov bisa hadir di sini menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah Audio production. audio production dari mungkin stombok, perpedalan sampai yang di depan kita ini ada amplifier. Sekiranya kurang puas lagi nih waktu, ya bisa lah kita Bisa ngobrol kontak langsung lah. ya, Rofi. Kalau misalkan ada informasi kita mungkin ada yang nggak ngejawab pertanyaan lu yang lu tunggu-tungguin gitu, lu bisa kemari langsung sharing. Jadi Doi, Bang Rocky terbuka buat nerima teman-teman yang datang, bahkan servis itu yang paling utama. Oke, ya sampai ketemu lagi ya di acara Bob Back on Business. di episode selanjutnya dengan mungkin tamu-tamu yang bisa lu request nanti di komen. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di Fikov TV. Sip.